Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suzuki Family kembali lagi bersama saya Diki Ahmad di channel Suzuki Mobil Cirebon. Nah, Suzuki Family, kali ini kita kedatangan keluarga baru ya, Suzuki Family. Ada dua, yaitu Suzuki Expresso dan Baleno. Nah, cuman untuk sekarang Diki akan memberikan ulasan untuk Suzuki Expresso dulu ya. Nanti untuk Baleno di video berikutnya ya. Nah, seperti sesuai dengan yang judul, fitur Expresso sama persis dengan fitur Suzuki Jimny. Apa aja sih fiturnya? Penasaran? Tonton video ini sampai selesai. Dan untuk yang baru mengklik video ini, Diki minta dukungannya untuk like, subscribe, dan juga komen di kolom komentar ya. Untuk yang pertama, Suzuki Family ya, di kantong saya ini ada kuncinya. Nah, ini kuncinya mirip sama seperti Suzuki Jimny. Nanti fotonya ada di sini ya. Nah, ini sama seperti Suzuki Jimny, karena kenapa? Ya, jadi orang tuh bakal menganggap Suzuki Family kalau misalkan bawa Expresso tuh kayak bawa mobil Jimny, kayak nongkrong di kafe atau di restoran atau lagi dipegang seperti ini, wah itu lagi bawa mobil Jimny, padahal ini mobil Expresso ya. Dan ada lagi fitur berikutnya, yaitu ada di interior ya. Nah, jadi kita langsung aja tanpa basa-basi, kita langsung cek untuk spesifikasi dan fitur-fitur apa aja yang ada di Suzuki Expresso. Untuk Suzuki Expresso ini terlihat sudah lebih tangguh Suzuki Family ya, karena dengan tingginya meskipun ini kelas city car, ini terlihat dari lampunya aja ini sudah menggunakan headlamp with running signal ya, dengan desain yang sangat keren, lebih fokus dan lebih terang. Nah, untuk lebarnya ini dari sini sampai ke sini itu di 1315 mm ya, cukup lumayan panjang Suzuki Family ya. Nah, kita kembali ke grillnya. Untuk grillnya ini ada yang namanya aksen chrome ya, sama seperti yang sebelumnya itu kakaknya Ignis ya. Ada emblem seperti ini atau chrome seperti ini ya, dengan ada logo Suzuki. Kita lihat ke bumper dari lapisan, ini udah pakai hitam ya, kesannya lebih bagus ya. Nah, terus untuk front skid plate-nya ini bumper depan, jadi ya aman dari percikan dari batu atau dari polisi tidur, gesekan. Ini sangat membantu sekali ya untuk skid plate, front skid plate di depan ini ya. Nah, kita cek ke bagian peleknya. Nah, untuk peleknya juga Suzuki Family ya, ini sudah menggunakan two tone color ya. Meskipun ini dengan harga yang 157 untuk manual, untuk tipe AGS di 168 ya. Nah, ini sangat ini sekali ya. Nah, kita lihat dari peleknya ini sudah menggunakan two tone color ya, dan dilengkapi dengan ban yang ukurannya tingginya 70, untuk lebarnya di 165 ya. Ini Suzuki Family bisa upgrade lagi nanti kalau sudah memiliki mobil ini, ditambah lagi ring 1, cakep nih Suzuki Family ya. Nah, terus dari sistem pengeremannya dia sudah menggunakan ventilas disc ya, atau cakram, jadi piringan. Terus untuk suspensinya menggunakan McPherson ya, dilengkapi dengan body kit dari depan sampai ke belakang ya, seperti itu ya. Terus kita cek ke bagian spionnya, dia senada dengan body ya. Jadi kalau misalkan ininya orange, pasti di sini juga orange ya. Kalau ininya putih, pasti putih. Tidak seperti Ignis yang ada tipe two tone colornya ya. Ininya biru, spionnya hitam, atas di sini juga hitam ya. Terus sama untuk handle-nya juga dia sudah senada dengan body. Jadi ya kelihatan seperti lebih dinamis Suzuki Family ya. Nah, kita cek dari ground clearance-nya ya, dari bawah ke sini, ini kurang lebih di 180 mm. Cukup tinggi ya di kelas city car, cocok untuk wilayah 3 Cirebon yang jalannya ya hampir 80% banyak berlubang atau macet atau banjir ya. Jadi ini
cocok di segala medan ya. Kita cek ke bagian belakang. Nah, kita cek bagian belakang. Untuk lampu belakang ini dengan desain baru, lebih stylish dan fungsional ya. Dan ini juga sudah dilengkapi yang namanya, nah ini ya, sensor parkir dan body kit ya, nyambung sampai ke belakang. Dan di sini juga ada skid plate dari belakangnya ya, warna chrome, kelihatan lebih manis. Dan ada juga di sini mata kucing ya, untuk mempertegas kalau supama dari malam lebih banyak pencahayaan ya. Nah, terus kita cek di bagian kacanya ya. Nah, ini kacanya ini ya. Ini kalau ada garis-garis gini, ini berarti defogger ya, rear defogger, itu untuk menghilangkan kabut pada saat hujan atau udara dingin ya. Dan dilengkapi dengan spoiler. Nah, cuman kalau spoilernya ini biasanya kan lampunya di tengah-tengah sini ya, R3 atau XL7. Nah, kalau untuk Expresso ini di bawahnya spoiler ya, jadi di dalam posisinya ya, jadi aman. Jadi ini untuk kalau menandakan ada mobil besar di belakang, semuanya bisa terlihat dari mulai reflektor yang di bawah, lampu belakang, dan lampu di bawah spoiler ya. Terus di sini ada logo Suzuki, terus ada logo kunci untuk bagasi belakang ya. Jadi untuk Suzuki Expresso ini bagasinya dibukanya ada dari depan atau bisa pakai kunci manual ya. Di sini ada emblem tulisan Expresso dan tulisan Suzuki. Nah, jadi secara keseluruhan Suzuki Family untuk Expresso ini tampilannya seperti ini ya, sangat cukup lumayan lah untuk Anda yang kaula muda, untuk yang pingin punya mobil SUV tapi gangnya sempit atau garasinya kurang cukup, cocok nih Suzuki Family ya. Expresso ini pilihan untuk Anda ya, atau yang baru mungkin nikah buat mahar ya, biasanya di sini mahar dikasih mobil ya, ini cocok ya. Untuk warnanya pun itu ada kurang lebih di 6 macam item ya Suzuki Family ya. Yang pertama ada Sigel Orange yaitu ini, terus Solid Fire Red atau merah cabe, biru cuman birunya biru tua ya, beda dengan Ignis, ada yang biru agak muda ya, dan putih juga ada, hitam juga ada, silver juga ada ya, dan grey tentunya. Sekarang kita cek ke nah, untuk interiornya kita lihat ya, dari door trimnya, pintunya dulu. Ini dia sudah dilengkapi dengan chrome warna silver ya, dan ada 3 warna ini untuk menambah kesan lebih sport ya, biru, grey, dan putih ya. Terus kalau untuk ini dia senada dengan door trimnya, warnanya hitam, dilengkapi dengan console box, dan ada speaker juga di sini ya untuk Anda berkendara ya pakai musik biar lebih nyaman ya. Nah, untuk kaca spion ya Suzuki Family ya, jadi belum electric mirror ya, jadi pakai manual ya, cuman lumayan cukup unik ya. Kita langsung ke lubang AC-nya, ini sudah dilapisi dengan list chrome, dan di sini ada dummy-dummynya ya, ketika Suzuki Family mau tambah aksesoris apa, ini buat tambahan colokan. Di sini ada buat naruh koin ya. Nah, di sini mungkin kayak buat lubang startup engine ya. Nah, di sini seperti biasa untuk bensin dan untuk ngebuka ini belakang ya. Jadi ini untuk belakang, pintu belakang. Kalau untuk yang depan, bagasi depan atau kap mesin, ini tombolnya. Terus ini kunci masih manual. Untuk lampu kita ke dalam ya. Kita lihat dari setirnya dulu Suzuki Family ya. Untuk setirnya ini dia sudah bulat ya, beda dengan R3, XL7 atau Baleno yang sudah oval ya, atau U. Jadi untuk Suzuki Family yang ya tinggi besar atau yang buncit ya harus dimundurin untuk setirnya, kursinya itu biar nggak mentok sama setir ya. Dan ini belum tilt steering ya, jadi belum bisa diatur. Terus untuk klaksonnya dia berbentuk V ya, nggak bulat. Jadi ada perbedaan ya, ininya bulat tapi di klaksonnya V. Kalau yang R3 ininya oval, ininya bulat. Ada logo Suzuki.
belum ada yang namanya switch steering dan belum ada cruise control. Nah, di sini ada yang namanya MID, dia sudah digital ya, dilengkapi dengan audio 6,8 inch ya. Nah, ini yang menyerupai dengan Jimny. Fitur yang kedua yaitu power window untuk di sebelah kanan dan sebelah kiri ada di dekat dengan audio, sama seperti Suzuki Jimny ya. Ada pegangan juga di sini ya. Nah, itu fitur-fitur yang menyerupai dengan Jimny, dari kunci, power window, sama handle yang di sini ya. Ini konsol boxnya. Untuk atasnya seperti ini Suzuki Family ya. Nah, ini. Terus untuk kursinya ini sudah dual warna juga Suzuki Family ya, hitam dan sejenis serat ya, kayak karbon gitu berbentuk oranye. Terus kursinya ini nyambung ya, bisa sama seperti kayak mobil balap gitu ya. Terus di bawahnya juga dia sudah ada yang namanya untuk tombol AC, untuk mengatur anginnya besar atau enggaknya. Ini masih dituning sama seperti Suzuki Jimny juga nih, sama fiturnya tuh. Jadi banyak persamaan lah. Jadi yang belum kebeli Jimny Suzuki Family ya, Expresso juga nih cukup lumayan ya. Di sini ada yang namanya soket buat lighter ya, atau buat ngecas, tinggal ditambahin lagi konektor buat ke USB-nya ya. Nah, di sini bisa mengatur untuk anginnya keluar atau masuk ke dalam. Nah, enaknya di Suzuki ini kan ada logo ada warna biru dan warna merah. Untuk yang biru ini berarti ini kita atur untuk dingin. Kalau yang merah ini untuk panas, heater ya. Jadi ketika cuaca dingin ke puncak itu nanti di sini ya. Nah, jadi MID-nya mungkin nanti setelah video ini kita ulas di video berikutnya. Kita ke bagian belakang. Nah, untuk bagian belakangnya seperti ini ya, Suzuki Family ya, sama headrestnya juga nyambung. Jadi belum ada headrestnya, terus tidak ada armrest ya. Dan ya inilah belakangnya masih pakai engkol ya. Cuman ya cukup ringan lah, nggak terlalu berat, sama seperti Karimun yang dulu. Di sini juga ada yang namanya buat sabuk pengaman buat di belakang. Ada yang buat tatakan naruh tas apa di sini. Kita cek bagasinya ya Suzuki Family ya. Nah, jadi kalau untuk membuka belakang Suzuki Family, apabila tidak di tombol pencet yang di belakang, kita pakai manual seperti gini Suzuki Family ya. Jadi pakai kunci. Nah, seperti ini. Ini di sini sudah dilengkapi dengan AVAR, karpet beludru, kotak obat, ada juga dongkrak di sini. Dan untuk ban serepnya ada di bawah sini ya. Kita lihat apakah velgnya racing atau belum ya. Oh, ternyata belum Suzuki Family ya, masih standar. Cuman seukuran, ringnya 14. Nah, baik Suzuki Family, untuk ulasan Expresso sampai di sini dulu ya Suzuki Family ya. Apabila ada yang ditanyakan silahkan langsung hubungi kontak WhatsApp saya di 08199 2053 483 ya. Dan untuk Anda yang penasaran pingin tahu cicilan simulasinya juga silahkan langsung hubungi ke nomor WhatsApp Diki Suzuki Mobil Cirebon. Terima kasih yang sudah menonton. Saya doakan semuanya dalam keadaan sehat, lancar terus usaha dalam karirnya. Diki Ahmad pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.